datang di podcast kami. Di episode kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik dan juga penting nih, yaitu Pancasila sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara, termasuk dalam sistem hukum kita. Untuk membahas topik ini lebih dalam, saya sudah bersama seorang tamu yang sangat spesial, ahli dalam bidang hukum, Ibu Khairia. Selamat datang Ibu Khairia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Terima kasih Kak Baria. Senang bisa hadir di podcast kali ini, dan kita akan berdiskusi tentang topik yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari nih. Sama-sama Ibu Khairia. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, mungkin ada baiknya kita mulai dengan mendefinisikan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Pancasila sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Apa kaitannya dengan sistem hukum kita? Baik, untuk Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia memiliki posisi yang sangat penting nih. Sumber hukum sendiri adalah segala sesuatu yang menjadi dasar bagi penyusunan dan penerapan hukum. Nah, dalam hal ini Pancasila bukan hanya sebagai ideologi dasar negara, tetapi juga merupakan sumber dari semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya setiap peraturan, undang-undang atau kebijakan yang dibuat harus mencerminkan dan menandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap hukum yang ada di Indonesia, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, atau bahkan keputusan pengadilan, harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Betul sekali Ibu Baria. Nah, Pancasila berfungsi juga sebagai grundrong atau norma dasar yang memandu penyusunan hukum positif di Indonesia. Misalnya, undang-undang yang menyangkut hak asasi manusia harus berlandaskan pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu pula dengan peraturan-peraturan lainnya yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, agar hukum tersebut menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya Ibu Khairia. Sekarang mari kita beralih ke peran Pancasila dalam penegakan hukum. Bagaimana sih seharusnya Pancasila menjadi acuan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia? Nah, Pancasila seharusnya tuh menjadi acuan dalam setiap proses penegakan hukum, mulai dari penyusunan hukum hingga penerapan. Misalnya dalam keputusan pengadilan, hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, terutama dalam hal keadilan. Dalam praktiknya, kadang ada tantangan, misalnya dalam kasus di mana hukum yang tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Pancasila memberikan pedoman bagi kita untuk mengevaluasi apakah hukum ini yang diterapkan ini sudah sesuai dengan tujuan keadilan dan kemanusiaan. Jadi meskipun kita memiliki hukum yang sudah tertulis, nilai-nilai Pancasila harus tetap menjadi pegangan agar hukum tersebut dapat benar-benar berpihak kepada rakyat dan menciptakan keadilan ya Bu Baria. Iya, tepat sekali Ibu Baria. Pancasila ini juga mengingatkan kita bahwa hukum tidak hanya berbicara tentang norma atau aturan yang bersifat formal, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan sosial. Misalnya dalam hal distribusi kekayaan atau hak masyarakat yang terpinggirkan. Masyarakat mengajarkan kita untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya dihadapkan dong dengan berbagai macam tantangan dalam penerapan hukum yang sesuai dengan Pancasila. Menurut Ibu Khairia, apa saja tantangan terbesar yang kita hadapi dalam menerapkan Pancasila sebagai hukum dalam kehidupan sehari-hari? Baik, untuk salah satu tantangan utamanya adalah inkonsistensi dalam penerapan hukum. Kadang-kadang kita juga menemukan bahwa meskipun undang-undang sudah ada,
pelaksanaan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya dalam kasus korupsi atau ketidakadilan sosial. Kadang hukum yang tidak ada menyentuh akar masalahnya secara adil, hal ini juga bisa menjadikan adanya faktor-faktor politik, ekonomi atau kepentingan tertentu yang berpengaruh pada penerapan hukum. Selain itu, pemahaman yang tidak merata tentang nilai-nilai Pancasila juga menjadi tantangan nih. Pendidikan tentang Pancasila seharusnya bukan hanya di dalam ruang kelas, tetapi juga harus diliterasikan dalam setiap tindakan hukum yang diambil oleh aparat negara kayak gitu. Jadi tantangannya bukan hanya pada tataran penyusunan hukum ya, tapi juga ada bagaimana penerapannya dalam praktik sehari-hari ya Ibu Baria. Betul sekali Ibu Baria. Pentingnya untuk kita semua, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, untuk selalu mengingatkan dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila nih dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam aspek sistem hukum gitu. Nah, juga untuk membahas Ibu Khairia ya, bagaimana Pancasila juga berperan dalam hukum internasional, terutama dalam hubungan Indonesia dengan negara lain. Apa peran Pancasila dalam menentukan sikap Indonesia dalam forum internasional? Pancasila juga memberikan arah dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Yang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, misalkan menggambarkan kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungan antar bangsa. Sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong Indonesia untuk terlibat aktif dalam organisasi internasional yang mendukung hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Namun, dalam menjalankan kewajiban internasional, Indonesia tetap berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila. Kita tidak bisa begitu saja menerima semua norma internasional tanpa menyesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang tercantum dalam Pancasila. Jadi meskipun Indonesia terlibat dalam berbagai perjanjian internasional, Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam menentukan sikap negara. Wah, diskusi kali ini sangat membuka wawasan ya Ibu Khairia. Jadi sebagai kesimpulan, Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga menjadi sumber hukum yang mengarahkan pembuatan dan penerapan hukum di Indonesia, serta pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih banyak Ibu Khairia atas waktu dan wawasan yang sangat berharga dalam podcast kali ini. Terima kasih juga Ibu Baria, semua yang bisa berbagi dan semoga bermanfaat untuk para pendengar nih. Terima kasih kepada pendengar yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami untuk topik-topik episode lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.